Nun sewu ya Om Jamil. Kayak tadi kan, lu masa Quran hanya bisa diakses oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Lah terus gunanya Quran apa? Wong dia hudan lil muttaqin. Hudan itu memang harus pakai kata. Apa Allah memberi petunjuk itu hanya melalui kitab? Saya kira kita harus belajar fisika, belajar biologi, belajar urat saraf, belajar macam-macam dalam psikologi, bahwa wong di maiyahan aja Mas, yang menyimpan memori dari ilmu atau apapun yang kita tangkap kan bukan hanya otakmu, bukan hanya akalmu. Karena kita sudah tahu bahwa Sabrang juga sudah melegitimasi sebagai ahli. Ya, ahli kubur. Sing saben malam Jumat bali nang omahe ta. Saben malam Jumat ahli kubur bali nang omahe. Arep melu gaple. Kemarin dimarahi sama orang itu. Dimarahi sama orang di mana itu? Gresik apa di mana itu? Dimarahi. Memang bener tuh, roh itu pulang setiap malam Jumat ngono kuwi. Bojonegoro ya nesu wong iki. Ayo paranono, cegaten ngono aku to. Aku nuk diurusi wong edan to. Aku sak kuburan ki kowe kudu nyegat wong pira kowe ya to. Kowe sing ditakoki sing ora-ora kowe iki wajan. Urusan pertanian kamu ndak tanya, ya to. Tanah sudah kena narkoba kamu ndak tanya. Ya to, kapitalisme pupuk kamu ndak tanya, sing ditanya itu apa betul ahli kubur pulang hari Jumat. Daripada kamu jawab tak jawab terus kamu juga tidak yakin, mending setiap malam Jumat kamu ke kuburan. Begitu ono sing arep metu, ayo. Ayo, ayo. Itu. Nyenengke ya Islam ya, nyenengke ya. Semua indah ya, Belum ae wis pindah. Wah, wis. Loh, kok ora ono? Mergo ora ono akhire nonggo gitu. Nyenengke. Jadi begitu banyak hal dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu yang sebenarnya kita betul-betul dibutakan oleh kantor berita itu. Kita menjadi tidak meneruskan terobogan-terobogan dan kepekaan kita karena sudah dipatok seperti itu. Seperti anak-anak kecil yang bermain di pantai karena dikhawatirkan akan tenggelam kalau dia terlalu jauh ke dalam, ke jauh pantai. Akhirnya oleh para ulama dipageri, wis ora entuk dolanan rono. Sing entuk ulama tok kan begitu. Akhirnya anak-anak tidak pernah bermain air di pantai, akhirnya tidak punya pengalaman dialektika antara pantai dengan daratan kan gitu. Akhirnya anak-anak Islam tidak ada yang dewasa. Akhirnya tidak ingat tentang kedewasaan. Akhirnya tidak ingat bahwa tidak ada loh pengajian yang sadar untuk mendewasakan umatnya. Hampir tidak ada loh. Tidak ada juga pembelajaran di kampus yang ngomong tentang kedewasaan. Dan tidak ada yang ngomong mengenai manusia. Nah di Ma'iyah ini kan kita ini elek-elek kan dandan-dandan kamanungsan. Ya kita coba dandanin orangnya karena yang tadi diurus itu orangnya, manusianya. Nah, jadi Pak Muzamil terakhir sekali gini. Hudalil mutakin itu salah satunya adalah melalui teks yang kemudian dimushafkan atau dirumuskan zaman Sayyidina Utsman. Terus orang menyangka itulah Al-Quran, padahal Al-Quran hanya alat untuk menyampaikan Al-Quran. Qurannya kan dia software Mas. Jadi sama dengan penyair. Puisi itu bukan yang kamu tulis itu. Puisi itu ada di dalam dirimu. Kamu mengekspresikannya melalui kata, kalau pelukis melalui warna dan garis-garis. Kan gitu. Nah, kita di sini kemudian karena terdidik oleh kantor berita itu sejak meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhirnya kita menganggap bahwa Islam itu adalah, kalau istilah kita ya gedok, bukan telanya kan gitu. Nah, mari kita sekarang waspada terhadap seberapa banyak kita menggedokkan Islam. Kan gitu kan. Wong ini gedok dudu telo ya, kudune awake goleki telone kan gitu. Bahkan sekarang ini kalau ngomong bukan yang literer ya. Kalau ngomong sikap itu
Setiap golongan sudah menjadi agama. Ngomong sikapnya loh, ngomong budayanya loh ya. Meskipun secara literal mereka tidak bilang itu agama. Meskipun juga sudah ada. Sudah ada yang ngomong itu agama. Jadi golonganku ini adalah yang masuk surga. Kalau ada selain golonganku yang masuk surga, dia harus minta tolong dulu kepada golonganku. Ngono ya. Ngono arek-arek. Terus mari ngono malaikat Ridwan kepeksa WA-WA-an karo malaikat Malik. Lek, iki ana wong ngomong ngene iki, Lek. Hanya monggaken Mas Ridwan. Wah, kok ana pengurus warga neraka ning dunya iki kan. Jangan-jangan Allah perintah langsung. Ndase melontos apa ya ora mungkin, Allah orang lewat awake dhewe ora mungkin wong kayak Quran lewat Mas Jibril kok. Gitu kan. Kan senior, Mas. Tuh, tolong jangan marah ya, Mas, kalau saya pakai bahasa manusia. Karena kita tidak punya bahasa lain. Karena tidak punya, asik arep ngomong piye. Sing cocok piye coba, misalnya menurut Baginda, ya tetep aja Pak bahasamu. Baginda Jibril sama juga, ya. Paduka Muhammad ya sama ya coy, itu bahasamu. Gitu loh. Malah kurang akrab toh, Paduka kan nungkono banget. Nek Rasulullah dijeluk Paduka, buat toh banget ya. Nek ngono malah apa Pak? Ya? Malah apa tau? Why not ya toh? Why not? Loh, jangan lupa ya. Masito di Jawa disebut Siti Masito. Aisyah, Siti Aisyah. Siti Zahra, Siti Khadijah. Ditambahi Siti. Dan itu membuat manggon, sakinah yang namanya Khadijah itu di dalam hati orang Jawa karena ditambahi Siti. Karena Siti itu tempat untuk berbaring. Nah kata Siti itu bahasa Jawa. Itu loh. Kayak nek kui ngono kui syariat dan harus tertib. Kui kan sok-sok kan apa jenenge? Database kan rano iki kok Siti kabeh. Jadi malaikat online-nya ini loh, ini apa nih kok ada Siti-Siti ini. Jadi tolonglah yang disebut syar'i itu nggak kayak gitu sebenarnya gitu loh. Ini gara-gara kantor berita Islam jadi susah banget, angel banget gitu ya. Sampai Totok tidak pernah ngaku agamanya apa selama 35 tahun bersama saya di Patang Puluhan. Lah wes. Dan saya tidak pernah nanya, kowe iso kowe ngono kuwi? 35 tahun ngurusi sembarang kedung ombo, nipah, udah ngurusin segala macam kasus masyarakat tanpa saya pernah bertanya apa agamanya karena saya takut dia tersinggung. Dan Totok juga takut ngaku Islam kepada saya daripada kok ora sembahyang tok. Wah, susah deh. Kamu mending ora ngaku wae ya kan. Mulane tak jak umroh supaya dia punya saldo. Saya punya cerita tentang agamanya Pak Toto. Iya. Gitu ya. Saya kan ditipu oleh teman-teman Kiai Kanjeng. Gitu ya. Jadi teman-teman Kiai Kanjeng bilang kalau Pak Toto ini komunis. Gitu ya. Pak Toto itu komunis gitu ya. Nah, waktu itu Pak Toto kan sakit di rumah sakit di Bethesda Stroke kan. Saya datang ke Pak Toto. Nah, karena katanya teman-teman Pak Toto komunis, saya tidak mendoakan Pak Toto, hanya diam saja. Saya gini, pokoknya hanya ngobrol-ngobrol saja, pokoknya Pak Toto gini. Karena wah ini kalau komunis betulan, saya doakan kan percaya sama Tuhan nanti. Pak Toto ini nggak percaya sama Tuhan, ya sudah nggak usah didoakan saja. Maaf Pak Toto, saya waktu itu betul-betul mendoakan kan. Tapi kan sembuh. Ya padahal faktanya Mas, sealim-alim Pak Muzamil, sedalam-dalam istilahnya Pak Muzamil, dia tidak pernah sa'i 14 kali. Ya 7 kali lah ya. Mas Toto 14 kali. Ya. Piye coba. Nanti sudah ke-12 itu mungkin ya. Aduh kok suwe ya. Lah piye ngono? Kudune kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus potong. Ini enggak 1, 2, 3, 4.
Dadi aku mbayangin jen-jen do teko guyu wae. Wong piye iki? Jelas sekali. Nah, tapi akhirnya Allah memberi kemurahan, iya dia niatnya baik dan memberi, aku diberi bonus oleh Toto. Maka aku akan beri bonus ampunan kepada dia. Nah, kira-kira. Ya aku husnudzon ora apa-apa toh. Husnudzon loh, saya ngomong itu husnudzon bukan saya menyimpulkan. Kalau kesimpulan tidak ada di dunia ini. Tidak ada kebenaran. Al-haqqu min rabbika tok. Kita tuh pokoknya berbuat baik, sama-sama nggak tahu sebenarnya. Anda tuh kan tidak tahu Kiai Muzammil. Aku tahu yang Anda tidak tahu. Dan aku diem aja. Ya lah. Hidup itu nggak harus semua transparan. Oh, nah, transparan. Ya lah mas, transparan benar ya mudah toh. Nggak bisa dong. Ya ada yang transparan, ada yang tidak. Semua ada ukurannya masing-masing. Ada yang kita katakan, ada yang tidak kita katakan, ada yang ditutupi, ada yang kita buka, kan gitu. Dan kita harus pelajari kenapa yang ini harus ditutupi, kenapa yang ini tidak boleh tahu. Bukan hanya sebaiknya, tapi tidak boleh tahu. Ada sesuatu yang Anda dilarang tahu.